Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa Tuhan seakan diam? Kau berdoa, tapi langit sunyi. Kau berharap, tapi waktu tak kunjung berubah. Di sanalah sabar diuji. Namun tahukah engkau, diamnya Tuhan bukan berarti Ia tiada. Justru di saat segalanya sunyi, disitulah kekuasaannya sedang bekerja. Diam-diam, tapi pasti. Sabar bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang tersembunyi di balik ketenangan. Siapa yang mampu bertahan dalam diam, dialah yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Inilah rahasia yang jarang dipahami manusia. Makna sabar, rahasia kekuasaan dalam diam. Bab 1. Hakikat sabar. Diam yang mengandung kekuasaan. Sabar bukan sekadar menahan diri dari keluh kesah, bukan pula sekadar menunggu waktu berlalu dengan wajah pasrah. Sabar adalah kekuatan yang tidak tampak, namun menggetarkan seluruh lapisan alam. Ia adalah diam yang berbicara kepada langit, tenang yang membuat bumi tunduk, dan hening yang membawa kehadiran Tuhan masuk ke dalam dada seorang hamba. Dalam sabar, tidak ada kelemahan, justru di sanalah terletak puncak kekuasaan ruhani yang paling halus. Karena siapapun yang mampu menahan diri dalam badai, sesungguhnya telah menaklukkan dirinya sendiri, dan tidak ada kemenangan yang lebih agung dari itu. Dunia akan menunduk kepada orang yang bersabar, sebab sabar adalah tanda bahwa dirinya tidak lagi dikendalikan oleh dunia, melainkan telah terhubung dengan sumber segala ketenangan, Allah sendiri. Namun sabar bukanlah sifat yang lahir dari kelembutan semata. Ia tumbuh dari kedalaman iman dan pengenalan terhadap hakikat segala peristiwa. Orang yang sabar bukan tidak merasakan sakit, tapi ia melihat makna di balik setiap luka. Ia tidak menolak penderitaan, melainkan memandangnya sebagai guru yang menyamar. Dalam diamnya, ia membaca isyarat ilahi. Dalam heningnya, ia memahami rahasia takdir. Ia tahu bahwa setiap kehilangan adalah pemurnian, setiap keterlambatan adalah ujian cinta, dan setiap kehancuran adalah pembukaan jalan menuju kelahiran baru. Sabar adalah ilmu tentang waktu, bahwa setiap kejadian datang pada saat yang paling tepat menurut kehendaknya, bukan menurut rencana manusia. Sabar adalah seni menundukkan ego tanpa kehilangan arah jiwa. Ia bukan menyerah, tetapi penyerahan yang sadar. Sabar adalah cara Tuhan melatih manusia agar berhenti memaksa hidup berjalan sesuai kehendaknya, dan mulai berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dalam proses itu, hati yang dahulu bergejolak menjadi tenang, bukan karena dunia berubah, tapi karena cara memandang dunia telah berubah. Di titik itu, seseorang tidak lagi sibuk menanyakan, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan mulai bertanya, apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari ini? Itulah momen di mana sabar berubah menjadi hikmah, dan hikmah berubah menjadi cahaya yang menuntun. Ketika seseorang benar-benar sabar, seluruh semesta seperti ikut diam bersamanya. Angin pun berhembus lebih lembut, air mengalir dengan penuh pengertian, dan waktu seolah melambat dalam rahmat. Dalam kesunyian sabar itu, Tuhan berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ada kedamaian yang turun tanpa sebab, ada kekuatan yang muncul tanpa sumber, ada cahaya yang menembus hati tanpa perantara. Inilah kekuasaan dalam diam, kekuasaan yang tidak menundukkan melalui kekerasan, tapi melalui ketenangan yang menundukkan segalanya. Sabar adalah bahasa para kekasih Tuhan. Ia bukan sekadar tindakan, tetapi keadaan jiwa yang telah mengenal rahasia cinta. Orang yang sabar sejati tidak lagi menunggu sesuatu untuk berubah, karena ia tahu semua sudah sempurna dalam rancangan Allah. Ia tidak memohon agar beban diangkat, tapi agar hatinya dikuatkan untuk memikulnya dengan ridha. Di dalam sabar, ia menemukan Tuhan, bukan di akhir ujian, tetapi di tengah-tengahnya. Dan disitulah rahasianya, bahwa sabar sejati bukan tentang menunggu akhir penderitaan, melainkan menemukan kehadiran ilahi di dalamnya. Bab 2. Diam yang berbicara kepada langit. Ada saat di mana kata-kata kehilangan maknanya, dan hanya diam yang mampu menjadi bahasa antara hamba dan Tuhannya. Dalam diam yang penuh kesadaran, manusia memasuki ruang yang tidak dapat dijangkau oleh suara, ruang yang hanya bisa didengar oleh langit. Di sanalah doa-doa tanpa suara naik, bukan melalui lisan,
tapi melalui getaran hati yang bergetar lembut oleh rasa rindu kepada Sang Pencipta. Diam seperti ini bukan kosong, melainkan penuh, bukan hampa, melainkan syarat dengan kehadiran. Dalam diam, hati berhenti berdebat dengan takdir dan mulai menyaksikan rahasia di balik segala yang tampak. Itulah diam yang tidak pasif, melainkan diam yang menggerakkan takdir. Karena dalam setiap hening yang diterima dengan pasrah, ada percakapan rahasia antara jiwa dan Tuhannya. Manusia sering mengira bahwa berbicara adalah tanda hidup, namun dalam makrifat, diam justru adalah tanda kesadaran tertinggi. Diam bukan karena tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi karena sadar bahwa semua kata hanyalah bayangan dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Orang yang telah mengenal Tuhannya tidak terburu-buru berbicara tentangnya, sebab ia tahu setiap kata akan memotong keindahan makna yang sebenarnya. Ia memilih diam bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa yang sejati tidak membutuhkan pembelaan. Diamnya menjadi bukti kedekatan, kesenyapannya menjadi zikir yang lebih kuat dari ribuan ucapan. Di dalam diam itulah ruh manusia menghadap kepada Allah tanpa perantara, dan di sanalah seluruh langit menunduk mendengarkan. Diam yang sejati bukanlah ketidakpedulian, melainkan pemurnian dari kegaduhan dunia. Ia adalah langkah mundur dari hiruk-pikuk keheningan hati, agar seseorang dapat mendengar kembali suara lembut fitrahnya. Dunia modern telah membuat manusia terlalu bising dengan pikirannya sendiri, terlalu sibuk membenarkan dan menuntut, hingga tak lagi mendengar bisikan halus dari Tuhan. Maka diam adalah penyembuhan. Ia menenangkan luka yang dibuat oleh terlalu banyak bicara dan terlalu banyak ingin. Ia membasuh jiwa agar kembali jernih, sebab hanya dalam kejernihan, pantulan cahaya ilahi bisa tampak. Orang yang berani diam dalam hening, sesungguhnya sedang mendengar apa yang tidak pernah terdengar oleh mereka yang sibuk dengan kata. Dalam diam, seseorang belajar mengenal irama rahasia kehidupan. Ia menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini sedang berbicara, meski tanpa suara. Daun yang gugur sedang mengajarkan tentang pasrah, air yang mengalir sedang menasihati tentang keikhlasan, dan langit yang luas sedang menuntun tentang keluasan hati. Tapi hanya jiwa yang diam yang mampu mendengarkan semua itu. Itulah sebabnya para arif memilih hening, bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa ilusi, tanpa gangguan ego. Dari diam muncul pandangan batin, dari hening lahir pemahaman yang tidak bisa dipelajari dari kitab manapun, karena ia ditulis langsung oleh tangan Tuhan di lembaran hati manusia. Maka barang siapa mampu diam dengan kesadaran, ia akan berbicara tanpa suara, dan langit pun akan menjawabnya tanpa kata. Dalam diamnya, doa-doanya bergetar di udara. Dalam tenangnya, alam pun tunduk kepadanya. Itulah rahasia kekuasaan dalam diam, kekuasaan yang tidak memerintah dengan tangan, tapi dengan keseimbangan antara pasrah dan yakin. Ketika seseorang diam bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa segala sesuatu sedang diatur oleh Yang Maha Bijaksana, maka seluruh semesta pun akan bergerak sesuai dengan getaran hatinya. Dan di sanalah letak rahasia tertinggi, bahwa diam yang sejati bukanlah kekosongan, melainkan perjumpaan paling dalam antara hamba dan Tuhannya. Bab 3. Ketika hati menjadi cermin takdir. Ketika hati telah melalui jalan panjang kesabaran dan diam, ia berubah menjadi cermin yang bening, tempat di mana rahasia takdir dipantulkan tanpa kabut. Hati seperti ini tidak lagi menolak apapun yang datang, sebab ia telah melihat bahwa di balik setiap peristiwa ada tangan Tuhan yang lembut bekerja tanpa terlihat. Orang yang hatinya telah jernih tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian keberuntungan dan kemalangan, tapi sebagai untaian makna yang dirancang untuk mendidik jiwanya. Ia tidak mengeluh ketika diuji, dan tidak berlebihan ketika diberi nikmat, karena dalam pandangannya semua berasal dari satu sumber yang sama, kasih Tuhan. Dalam setiap air mata ia menemukan rahmat, dan dalam setiap senyum ia melihat pelajaran. Hati seperti ini tidak lagi menanyakan, mengapa ini terjadi padaku? Sebab ia sudah tahu bahwa semua terjadi untuk menyempurnakan dirinya agar semakin dekat dengan Sang Pemilik waktu. Hati yang telah menjadi cermin tidak lagi keruh oleh keinginan duniawi. Ia tidak terjebak dalam penilaian manusia,
tidak gentar oleh hinaan, dan tidak mabuk oleh pujian. Sebab cermin tidak memilih apa yang dipantulkan, ia hanya menampilkan kebenaran apa adanya. Begitulah hati seorang arif, ia tidak menolak penderitaan, tidak juga mencari penghormatan. Ia hanya menjadi saksi bagi setiap takdir yang datang, tanpa perlawanan dan tanpa keengganan. Ia tahu bahwa setiap yang datang pasti membawa pesan, dan setiap yang pergi pasti meninggalkan hikmah. Maka ia memandang semua hal dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Orang yang belum memahami akan menyangka ia tidak peduli, padahal ia sedang berada dalam tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Penerimaan yang membuatnya tak lagi terguncang oleh apapun selain rindu kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, doa tidak lagi sekadar permintaan. Doa menjadi percakapan batin yang lembut, di mana hati berbicara langsung dengan Tuhannya tanpa suara, tanpa formalitas, hanya dengan kehadiran. Ia tidak memohon agar hidupnya mudah, tapi agar jiwanya kuat. Ia tidak meminta agar beban diangkat, tapi agar dirinya diberi kemampuan untuk melihat cahaya di balik beban itu. Sebab ia tahu, Tuhan tidak pernah memberi sesuatu, kecuali dengan maksud mengajarkan sesuatu. Ketika hati sudah sampai pada kesadaran itu, maka bahkan kesedihan pun menjadi guru, dan kehilangan menjadi bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Dalam cermin hati seperti itu, takdir terlihat bukan sebagai misteri yang menakutkan, tapi sebagai tarian lembut dari kehendak ilahi. Cermin yang jernih hanya dapat memantulkan cahaya, bukan bayangan. Demikian pula hati yang bersih hanya dapat melihat kebaikan Tuhan di segala hal. Dunia mungkin tampak kejam, tetapi bagi hati yang bercermin kepada Allah, semua yang terjadi adalah jalan pulang. Ia tidak lagi melihat perbedaan antara senang dan sedih, antara naik dan jatuh, karena baginya semua itu hanyalah gelombang di permukaan lautan yang tenang. Kedalaman samudera tetap sama, meski permukaannya beriak. Begitulah hati seorang yang makrifat. Di dalamnya takdir bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang indah, karena ia tahu siapa yang menulisnya. Setiap langkah hidup terasa seperti kalimat dari sebuah doa panjang yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Dan ketika hati telah benar-benar menjadi cermin, maka kehidupan berhenti menjadi sesuatu yang harus dikendalikan. Ia berubah menjadi sesuatu yang harus disaksikan dengan cinta. Seseorang yang telah sampai pada derajat ini tidak lagi hidup melawan takdir, tetapi menari bersama takdirnya. Ia bergerak sesuai irama yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, tanpa ragu, tanpa resah. Dan disitulah rahasia tertinggi dari sabar dan diam. Ketika hati tidak lagi memohon agar jalan berubah, tetapi bersyukur karena telah diperlihatkan makna di setiap jalan. Hati seperti inilah yang menjadi saksi kekuasaan Allah di dalam diri manusia. Tenang, jernih, dan berkilau oleh cahaya yang tidak berasal dari dunia. Bab 4. Kekuatan tak terlihat dari keikhlasan. Keikhlasan adalah kekuatan yang tidak bersuara, namun mampu mengguncang langit. Ia tidak membutuhkan pengakuan, tidak meminta balasan, dan tidak meninggalkan jejak kecuali di sisi Tuhan. Dalam pandangan manusia biasa, keikhlasan tampak seperti kelembutan yang diam dan pasif. Tetapi bagi mereka yang telah mengenal hakikatnya, keikhlasan adalah api yang suci, membakar ego tanpa asap, menyalakan jiwa tanpa nyala. Ia adalah kekuatan tersembunyi yang bekerja di balik diam seorang hamba. Saat manusia lain sibuk menunjukkan amalnya, orang yang ikhlas menyembunyikan amalnya agar hanya Tuhan yang tahu. Saat dunia mencari penghargaan, ia justru mencari keridaan. Dan justru karena itulah semesta tunduk padanya, sebab alam mengenal getaran hati yang tulus lebih dari 1000 doa yang diucapkan tanpa makna. Keikhlasan tidak lahir dari niat yang ringan, melainkan dari pengorbanan yang mendalam. Ia tumbuh ketika seseorang rela kehilangan demi Allah, ketika ia memilih jalan sepi dibanding gemerlap tepuk tangan. Orang yang ikhlas tidak takut tidak dilihat manusia, sebab ia tahu pandangan Tuhan jauh lebih berarti dari sorotan dunia. Dalam keikhlasan, seseorang belajar untuk tidak memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Ia tidak menganggap amalnya sebagai prestasi, melainkan sebagai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melayaninya. Maka setiap perbuatannya menjadi doa, setiap diamnya menjadi ibadah, dan setiap nafasnya menjadi bentuk syukur yang tersembunyi.
Orang seperti ini tidak butuh disanjung karena hatinya sudah kenyang dengan cinta ilahi yang tidak bisa diukur oleh pujian manusia. Namun jalan keikhlasan bukan jalan yang mudah. Ia adalah jalan yang menyingkap tabir demi tabir kepalsuan diri. Setiap kali seseorang merasa ikhlas, Tuhan menguji hatinya untuk membuktikan apakah keikhlasannya sungguh murni atau masih terselip harapan dunia di dalamnya. Maka seringkali keikhlasan tumbuh di antara luka dan kemurnian muncul setelah kehilangan. Di saat manusia lain mencari kenyamanan, orang yang ikhlas justru menemukan kedamaian di tengah penderitaan. Sebab ia tahu bahwa Tuhan sedang menyucikan hatinya dari segala selain Dia. Di sanalah letak kekuatan sejati, bukan kekuatan untuk mengubah takdir, tapi kekuatan untuk menerima takdir dengan senyum yang tulus. Dan itulah kekuasaan yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun, karena ia bersumber dari dalam, bukan dari luar. Keikhlasan adalah kunci yang membuka pintu-pintu rahasia Tuhan. Ketika seseorang benar-benar ikhlas, alam menjadi sahabatnya, waktu menjadi penolongnya, dan doa-doanya menembus langit tanpa penghalang. Ia mungkin tidak disadari oleh manusia, tapi namanya dikenal oleh malaikat. Ia mungkin berjalan tanpa suara di bumi, tapi langkahnya mengguncang takdir. Setiap amal yang keluar dari hati yang ikhlas menjadi cahaya yang tidak padam, meski tubuhnya telah tiada. Sebab keikhlasan tidak terikat oleh waktu. Ia menembus dimensi dunia dan akhirat. Dan siapa yang memiliki keikhlasan sejati, ia telah memegang kekuasaan yang paling halus, kekuasaan yang tidak diperlihatkan namun dirasakan oleh segala yang hidup. Ketika sabar dan diam bertemu dengan keikhlasan, lahirlah ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan. Di titik itu, seseorang tidak lagi mencari apapun selain ridha Allah. Ia tidak menilai hasil, tidak menimbang untung rugi, karena ia tahu bahwa semua telah sempurna dalam ketetapannya. Orang seperti ini berjalan di dunia dengan langkah ringan, tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak rahmat. Ia tidak bersinar karena ingin dilihat, tapi karena cahaya Tuhannya telah memancar dari dalam dirinya. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, namun dirasakan oleh seluruh alam. Kekuatan dari keikhlasan sejati yang menjadi inti dari segala sabar dan diam yang hakiki. Bab 5. Rahasia ketundukan. Menyatu dalam kehendaknya. Ketundukan sejati bukanlah kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kekuatan jiwa. Ia adalah saat ketika seseorang berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengikuti arus kehendak Tuhan dengan kesadaran penuh. Dalam ketundukan yang murni, tidak ada lagi aku yang ingin mengatur, menuntut, atau memilih. Yang tersisa hanyalah Dia yang berkehendak atas segalanya. Di sanalah makna tertinggi dari sabar dan keikhlasan menemukan rumahnya, di titik di mana kehendak manusia tenggelam dalam samudera kehendak ilahi. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, maka setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap diamnya menjadi doa, dan setiap napasnya menjadi tasbih yang tidak berhenti. Ia hidup, namun bukan lagi dengan egonya. Ia berjalan, namun kekuatannya berasal dari cahaya yang tidak terlihat. Ketundukan bukanlah paksaan, melainkan pengenalan. Tidak ada yang bisa tunduk dengan tulus kepada Allah tanpa terlebih dahulu mengenalnya. Sebab bagaimana mungkin hati menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang belum ia cintai? Ketundukan yang sejati lahir dari cinta, bukan dari rasa takut. Ia adalah bentuk kepasrahan yang lembut namun dalam. Seperti air yang tidak pernah menolak bentuk wadahnya, namun tetap memiliki kekuatannya sendiri. Orang yang tunduk kepada Allah tidak lagi bergantung pada hasil, karena ia tahu bahwa setiap hasil telah sempurna dalam rencananya. Ia tidak kecewa ketika sesuatu tidak terjadi, sebab ia tahu yang tidak terjadi pun adalah bagian dari penjagaan Tuhan. Inilah rahasia ketundukan yang membebaskan. Ketika seseorang tidak lagi mengukur hidup dengan ukuran dirinya, tetapi dengan ukuran kehendaknya. Dalam ketundukan yang hakiki, tidak ada perlawanan terhadap apapun yang datang dari Tuhan, karena hati sudah percaya sepenuhnya. Ia telah melewati tahap sabar yang mengajarkan ketenangan, diam yang menumbuhkan kebijaksanaan, dan keikhlasan yang memurnikan niat. Kini ia hidup dalam kepasrahan yang total,
Bukan pasrah yang menyerah, tapi pasrah yang tahu bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Orang seperti ini tidak akan terguncang oleh dunia, sebab ia tidak lagi bergantung padanya. Ia melihat bahwa seluruh kehidupan hanyalah cermin yang memantulkan kehendak ilahi. Maka setiap kali ia memandang dunia, yang ia lihat hanyalah Allah sedang berbicara melalui berbagai bentuk. Melalui kebahagiaan, kesedihan, pertemuan, dan perpisahan. Segala sesuatu menjadi pesan, dan setiap pesan adalah panggilan untuk kembali. Ketundukan membuat seseorang hidup dalam arus waktu dengan damai. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu takdir berjalan sesuai dengan hikmah yang tidak bisa dipercepat. Ia tidak menyesal, karena ia percaya semua terjadi dengan sebab yang sempurna. Dalam ketundukan, seseorang merasakan bahwa setiap kejadian, baik manis maupun pahit, adalah bentuk perhatian Tuhan yang sedang mengajarinya sesuatu. Ia berhenti mencari jalan keluar, karena ia sudah berada di jalan yang benar, jalan penerimaan. Dan di jalan itu, seluruh energi yang dulu terkuras karena penolakan berubah menjadi cahaya kebijaksanaan. Ia menemukan kekuatan baru, bukan untuk mengubah keadaan, tetapi untuk memahami maknanya. Ketika ketundukan telah menyatu dalam diri, seseorang tidak lagi hidup terpisah dari kehendak Allah. Ia menjadi bagian dari gerak semesta yang harmonis, mengalir dalam kehendak Tuhan tanpa ragu. Doanya bukan lagi permintaan, melainkan penyesuaian hati terhadap irama takdir. Dan di saat seperti itu, keajaiban terjadi tanpa disadari, sebab kehendak Tuhan mengalir melalui dirinya. Ia menjadi saluran rahmat, bukan karena ia meminta, tetapi karena ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya. Inilah rahasia kekuasaan sejati dalam makna spiritual. Kekuasaan yang tidak mendominasi, tapi menyatu, tidak memaksa, tapi mengalir. Ketika seseorang tunduk dengan penuh cinta, maka ia tidak lagi berbeda dari kehendak itu sendiri. Dan disitulah manusia lenyap dalam keindahannya. Bab 6. Sunyi yang menyembuhkan. Jalan pulang ke dalam diri. Ada saat ketika manusia harus berhenti berlari, bukan karena lelah, tapi karena sadar bahwa ia selama ini berlari menjauh dari dirinya sendiri. Dunia yang bising dengan tuntutan dan ambisi telah membuat manusia lupa bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang ditemukan di dalam. Di sanalah sunyi menunggu, seperti panggilan lembut dari rumah asal jiwa. Dalam sunyi yang hening, segala topeng jatuh, segala peran melebur, dan yang tersisa hanyalah diri yang sejati. Diri yang pernah mengenal Tuhan sebelum dunia diperkenalkan kepadanya. Sunyi bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang suci di mana hati dan ruh saling berpelukan. Tempat di mana manusia dapat kembali mengenal siapa dirinya tanpa gangguan ilusi dunia. Sunyi menyembuhkan karena ia mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ketika seseorang berani diam dan menatap ke dalam, ia mulai mendengar suara hatinya yang lama tenggelam di bawah gelombang pikiran dan emosi. Suara itu lembut tapi penuh kebenaran. Ia tidak menuntut, hanya mengingatkan bahwa engkau bukan apa yang dunia katakan, bukan hasil dari penilaian manusia, melainkan jiwa yang diciptakan dari cahaya kasih-Nya. Dalam kesadaran itu, luka yang dulu terasa dalam perlahan mencair, sebab seseorang tidak lagi melawan penderitaannya. Ia memeluknya sebagai bagian dari perjalanan pulang. Sebab setiap luka yang diterima dengan kesadaran, berubah menjadi jembatan menuju penyembuhan. Sunyi bukan pelarian dari dunia, melainkan cara Tuhan menyembuhkan jiwa yang lelah karena terlalu lama berperang dengan dirinya sendiri. Dalam sunyi, seseorang belajar kembali berbicara dengan Tuhan tanpa perantara. Ia tidak membutuhkan kata-kata panjang, sebab Tuhan tidak membutuhkan bahasa untuk mendengar. Ia hanya perlu hadir. Di dalam kehadiran yang penuh itu, air mata bisa menjadi doa, senyum bisa menjadi syukur, dan diam bisa menjadi tasbih. Sunyi yang seperti ini bukan kosong, melainkan penuh dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Ia seperti laut yang tampak tenang di permukaan, namun di dalamnya berdenyut kehidupan yang luar biasa. Dalam keheningan seperti ini, seseorang merasa dekat dengan sesuatu yang tidak terlihat, namun begitu nyata. Ia merasa disembuhkan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya telah kembali pada sumber kekuatan sejati, Allah. Orang yang telah merasakan kesembuhan dari sunyi, tidak lagi takut sendirian.
Ia justru menemukan teman dalam kesendiriannya, menemukan percakapan di balik diamnya. Ia tahu bahwa setiap kesepian adalah undangan untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Dunia mungkin menganggapnya menjauh, tapi sebenarnya ia sedang mendekat, bukan pada manusia, melainkan pada Zat yang menciptakan manusia. Ia tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk merasa cukup, sebab ia telah menemukan sesuatu yang tak tergantikan, kehadiran ilahi yang selalu bersamanya. Dan dalam kehadiran itu, semua yang dulu terasa berat menjadi ringan, semua yang dulu tampak rumit menjadi jelas. Sunyi mengajarkannya satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya saja manusia terlalu bising untuk mendengarnya. Maka berbahagialah mereka yang berani masuk ke dalam sunyi, sebab di sanalah jalan pulang dimulai. Di sana, sabar menjadi napas, diam menjadi zikir, dan keikhlasan menjadi pelita. Sunyi menyembuhkan bukan dengan menghapus luka, tapi dengan mengubah cara seseorang memandang luka itu. Ia mengajarkan bahwa kesedihan pun suci bila dihadapi dengan kesadaran, bahwa kehilangan pun indah bila diterima dengan cinta. Dan ketika seseorang telah sampai pada titik ini, hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebab ia telah pulang, bukan ke tempat, tapi ke keadaan hati yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah penyembuhan sejati, ketika seseorang berhenti mencari kebahagiaan dan mulai menjadi kebahagiaan itu sendiri. Bab 7, Misteri Doa yang tak terucap. Ada doa-doa yang tidak pernah keluar dari bibir, namun lebih nyaring dari segala kata. Doa yang tidak diucapkan, tapi dirasakan. Ia lahir dari kedalaman hati yang telah lama hening, dari jiwa yang telah lebur dalam keikhlasan dan ketundukan. Doa yang seperti ini tidak mencari jawaban, karena ia sendiri adalah jawaban. Ia tidak mengandung permintaan, melainkan pengakuan. Dalam diamnya ia berkata kepada Tuhan, "Aku tahu Engkau selalu mendengar, bahkan sebelum aku tahu apa yang akan kupinta." Itulah misteri doa yang tak terucap, doa yang tidak bergantung pada bahasa, karena ia berasal dari tempat yang lebih dalam daripada kata-kata, tempat di mana hati bergetar langsung oleh kehadiran ilahi. Doa yang tak terucap bukan hasil dari kelemahan lidah, tapi hasil dari keluasan jiwa. Ia lahir ketika seseorang sudah tidak lagi sibuk memaksa takdir berjalan sesuai keinginannya. Ia telah melewati tahap memohon dan kini belajar untuk menyadari. Ia menyadari bahwa setiap hembusan napasnya adalah doa yang sedang bekerja. Bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil menuju kebaikan adalah bentuk permohonan yang dijawab tanpa disadari. Ia tidak menunggu tanda dari langit, karena ia tahu langit telah menjawab sejak pertama kali hatinya bergetar oleh kerinduan. Dalam keadaan ini, doa berubah menjadi getaran, bukan kata. Ia hidup di dalam dada, mengalir di dalam darah, dan bernafas bersama setiap detik kesadaran. Tuhan tidak hanya mendengar doa yang diucapkan, tapi juga doa yang dirasakan. Bahkan sebelum seorang hamba berdoa, Allah telah mengetahui isi hatinya. Maka ketika seseorang berhenti berdoa dengan lisan, bukan berarti ia berhenti berbicara dengan Tuhan. Ia justru sedang berbicara dengan cara yang lebih dalam, dengan bahasa yang hanya Allah dan Ruh yang mengerti. Dalam kesunyian, seseorang bisa menangis tanpa air mata, bisa berbisik tanpa suara, dan bisa bersujud tanpa gerak. Dan disitulah doa mencapai puncaknya, ketika ia tidak lagi menjadi permintaan, tetapi menjadi bentuk keberadaan. Ia tidak lagi meminta kepada Tuhan, melainkan berada bersama Tuhan. Mereka yang telah memahami misteri doa yang tak terucap hidup dengan kesadaran yang tenang namun dalam. Mereka tidak lagi terburu-buru mencari tanda, sebab mereka tahu setiap hal yang terjadi adalah jawaban dari doa-doa yang dulu mereka bisikkan tanpa sadar. Saat matahari terbit, itu adalah jawaban. Saat hati tenang di tengah badai, itu pun jawaban. Bahkan ketika sesuatu tidak terjadi, itu juga jawaban. Karena Tuhan selalu menjawab, hanya saja tidak selalu dengan cara yang manusia harapkan. Maka orang yang telah mengenal makna doa sejati, tidak lagi memaksa Tuhan mengubah hidupnya, tetapi memohon agar hatinya diubah untuk mampu memahami kehendaknya. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, ubahlah dunia untukku," melainkan, "Ya Allah, ubahlah aku untuk Engkau." Doa yang tak terucap adalah wujud tertinggi dari hubungan antara hamba dan penciptanya. Ia bukan komunikasi satu arah,
melainkan penyatuan rasa antara cinta dan kasih. Dalam doa yang tak terucap, tidak ada jarak, tidak ada waktu. Hanya ada kehadiran yang membuat dada bergetar, mata basah, dan jiwa tenang tanpa sebab. Itulah tanda bahwa doa telah sampai pada tempatnya. Doa seperti ini tidak membutuhkan saksi, tidak memerlukan ritual yang megah, sebab ia terjadi di tempat paling sunyi dan paling suci, di dalam hati yang telah pulang. Dan siapapun yang telah menemukan doa di dalam diam, sesungguhnya telah menemukan rahasia terbesar dalam perjalanan ruhani, bahwa berdoa bukanlah berbicara kepada Tuhan, melainkan membiarkan Tuhan berbicara melalui kita. Bab 8, Rahasia Waktu. Ketika penantian menjadi ibadah. Waktu adalah rahasia Tuhan yang paling halus. Ia bergerak dengan tenang, tapi membawa seluruh rahasia kehidupan di dalam alirannya. Tak ada satu pun di dunia ini yang terjadi di luar izin waktu, sebab waktu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling lembut kepada manusia. Ia menunda bukan karena lupa, tapi karena ingin mengajarkan. Ia memperlambat bukan karena lemah, tapi karena ingin menumbuhkan. Dalam setiap penantian sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dengan bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh pikiran, hanya bisa dirasakan oleh hati. Orang yang beriman melihat waktu bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru yang penuh hikmah. Sebab hanya melalui waktu, manusia bisa belajar sabar, mengenal makna, dan menemukan Tuhan di antara jeda yang seolah hening, namun sesungguhnya hidup. Penantian adalah ujian paling rahasia dari cinta. Tidak semua orang sanggup menunggu, karena menunggu berarti menanggalkan kendali, menyerahkan ritme hidup kepada irama Tuhan. Dalam penantian, ego diuji untuk berhenti mengatur dan hati diuji untuk percaya. Setiap detik penantian adalah latihan iman, menyakitkan di permukaan tapi menyembuhkan di dalam. Orang yang mampu menunggu dengan sabar sesungguhnya sedang berada dalam ibadah yang tinggi. Ia tidak terlihat sujud di masjid, tapi hatinya sedang bersujud di hadapan takdir. Ia tidak tampak berzikir dengan lisan, tapi jiwanya berzikir dengan setiap detak waktu yang dilewati tanpa keluh. Disitulah rahasia kekuasaan waktu. Ia mengajarkan manusia bagaimana caranya pasrah tanpa kehilangan harapan, dan berharap tanpa kehilangan tenang. Bagi orang yang belum memahami maknanya, penantian adalah siksaan. Tapi bagi mereka yang telah mengenal Tuhan, penantian adalah taman rahmat. Sebab di dalamnya, seseorang belajar melihat bukan hanya apa yang belum datang, tapi siapa dirinya saat menunggu. Waktu memperlihatkan dengan jujur isi hati. Apakah ia menunggu karena cinta atau karena keinginan? Apakah ia berharap karena yakin kepada Tuhan atau hanya karena takut kehilangan? Dalam waktu topeng-topeng terbuka satu persatu, dan mereka yang bertahan dengan sabar akan mendapati bahwa penantian bukan sekadar menunggu sesuatu dari Tuhan, melainkan menunggu dirinya sendiri untuk siap menerima apa yang telah Tuhan siapkan sejak semula. Ketika seseorang memahami rahasia waktu, ia berhenti tergesa-gesa. Ia tahu bahwa semua yang belum terjadi bukan berarti takdir terlambat, tetapi karena dirinya belum sampai pada kesiapan untuk menerimanya. Ia memandang setiap detik sebagai undangan untuk memperbaiki diri. Ia berhenti memaksa, berhenti membandingkan, berhenti mengeluh. Ia tahu bahwa setiap hal memiliki musimnya sendiri, dan bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih waktu. Maka setiap penantian berubah menjadi ibadah, setiap kesabaran menjadi persembahan, setiap keheningan menjadi bentuk pengabdian yang tak terlihat. Ia tidak lagi merasa ditunda, karena di dalam jiwanya telah tumbuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Manusialah yang sering terburu-buru. Dan ketika waktu akhirnya menjawab, orang yang sabar akan menyadari bahwa semua penantiannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia akan melihat bahwa apa yang dulu ia tunggu bukanlah hal yang penting, melainkan proses menunggunya itulah yang membentuk kedewasaan jiwanya. Disitulah letak rahasia waktu, bahwa yang sejati bukan hasil, melainkan perjalanan. Bahwa setiap keterlambatan adalah cara Tuhan mendewasakan cinta. Dan bahwa mereka yang mampu bersabar dalam diam,
sesungguhnya telah sampai pada salah satu makam tertinggi dalam kehidupan spiritual. Makam di mana waktu tidak lagi menjadi beban, melainkan sahabat yang menuntun pulang kepada Allah. Bab 9, ketika cinta menjadi jalan pulang. Cinta adalah rahasia tertinggi dari segala kesabaran. Hanya karena cinta, seseorang mampu bertahan di tengah luka. Hanya karena cinta, seseorang sanggup diam di tengah badai. Dan hanya karena cinta, seseorang mau menunggu tanpa mengeluh, karena ia tahu bahwa di balik semua keterlambatan, ada kasih Tuhan yang sedang menyiapkan dirinya agar layak menerima anugerah yang lebih besar. Cinta bukan sekadar perasaan lembut yang bersemi di hati, melainkan api suci yang membakar segala ego, hingga tersisa hanya kehendak Allah semata. Dalam cinta, tidak ada aku dan engkau. Yang ada hanyalah satu kesadaran bahwa semuanya datang dari Tuhan dan kembali kepadanya. Sabar menjadi bukti cinta itu, sebab hanya yang mencintai yang mampu bertahan tanpa pamrih. Ketika cinta tumbuh dari kesabaran, ia tidak lagi bersifat manusiawi. Ia berubah menjadi cahaya ilahi yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah disucikan. Orang yang mencintai karena Allah tidak mencintai karena indahnya rupa, manisnya kata, atau lembutnya perlakuan, tapi karena ia melihat cahaya Allah di dalam setiap makhluk. Ia mencintai karena sadar bahwa mencintai adalah ibadah dan menahan diri adalah bentuk tertinggi dari ketaatan. Cinta seperti ini tidak menuntut balasan, tidak berharap pengakuan, karena yang ia kejar bukan perhatian manusia, melainkan ridha Sang Pencipta. Dalam cinta yang demikian, seseorang menemukan kedamaian yang tak bisa direnggut oleh waktu atau keadaan, sebab sumbernya bukan dari dunia, melainkan dari keabadian. Namun untuk mencapai cinta seperti itu, seseorang harus melewati banyak kehilangan, kekecewaan, dan kesepian. Semua itu bukan hukuman, tetapi penyucian. Tuhan membersihkan hatinya dari cinta yang palsu, agar ia mampu menampung cinta yang sejati. Ia akan dibuat menunggu, dipisahkan, atau ditinggalkan, bukan agar ia patah, melainkan agar ia kembali. Karena cinta sejati tidak pernah menjauhkan seseorang dari Tuhannya. Jika ada cinta yang membuatmu jauh dari Allah, maka itu bukan cinta, melainkan perbudakan. Tetapi bila cinta membuatmu semakin sabar, semakin lembut, semakin pasrah, dan semakin dekat dengan Tuhan, maka itu adalah jalan pulang yang sesungguhnya. Jalan di mana setiap air mata menjadi zikir, dan setiap diam menjadi doa. Dalam keheningan cinta sejati, seseorang tidak lagi mencari siapa yang mencintainya, melainkan bagaimana ia mencintai dengan benar. Ia tidak lagi sibuk menuntut, melainkan berusaha menjadi pantas. Ia tidak memaksa cinta untuk datang, sebab ia tahu cinta sejati tidak pernah dipaksa. Ia datang dengan lembut, seperti cahaya fajar yang menyapa bumi yang siap menerima. Ia tahu bahwa tugasnya bukan menarik cinta, tapi menyiapkan hati. Maka setiap sabar yang ia jalani adalah bagian dari perjalanan cinta itu sendiri. Cinta mengajarinya bagaimana menundukkan diri tanpa kehilangan harga diri, bagaimana memberi tanpa pamrih, dan bagaimana menahan tanpa membenci. Dan pada akhirnya, ketika cinta sejati itu telah menyatu dengan jiwanya, ia akan menyadari bahwa semua cinta di dunia ini hanyalah bayangan dari satu cinta yang hakiki, cinta kepada Allah. Setiap kasih, setiap pertemuan, setiap perpisahan hanyalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada hamba yang mencintainya. Maka orang yang telah sampai pada cinta sejati tidak lagi merasa sendiri, karena seluruh alam menjadi cermin dari kekasihnya. Ia melihat wajah Tuhan di balik segala yang ada, di balik senyum manusia, di balik hujan yang turun, bahkan di balik kesedihan yang menghampiri. Di titik itu, cinta menjadi jalan pulang, jalan yang sunyi, namun dipenuhi cahaya, jalan yang penuh luka, namun setiap luka berisi rahmat, jalan yang tampak jauh, namun sesungguhnya sedang menuntun pulang ke rumah asal, kepada Allah, Sang Kekasih Sejati. Bab 10. Diam yang mengantarkan pada Tuhan. Pada akhirnya segala perjalanan rohani bermuara pada satu hal, diam. Bukan diam karena kehabisan kata, tapi diam karena telah menemukan makna. Setelah semua pencarian, doa, air mata, perjuangan dan kesabaran,
jiwa akhirnya menyadari bahwa yang ia cari selama ini bukan sesuatu di luar dirinya, melainkan kehadiran Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Diam di sini bukan kehampaan, tetapi kepenuhan. Ia adalah titik di mana gelombang hati berhenti bergejolak, di mana pikiran berhenti menuntut penjelasan, dan di mana seluruh keberadaan hanya bergetar lembut dalam satu kesadaran, la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang perlu dikejar, karena semua telah kembali kepadanya. Diam menjadi bentuk ibadah tertinggi, sebab di dalam diam, hamba membiarkan Allah berbicara melalui dirinya. Ketika seseorang telah mencapai diam ini, ia tidak lagi berdebat dengan takdir. Ia berhenti melawan arus, karena tahu setiap arus membawa dirinya kepada Tuhan juga. Ia tidak lagi resah oleh masa lalu, tidak cemas oleh masa depan, sebab ia hidup sepenuhnya di dalam kehadiran saat ini, detik yang kudus di mana Tuhan selalu ada. Diam yang sejati bukanlah kebisuan, tapi kesadaran yang tajam. Ia bukan berarti pasif, melainkan aktif dalam penerimaan. Seseorang yang diam karena makrifat justru lebih hidup dari mereka yang banyak bicara. Dalam diamnya ada doa yang tidak terucap, ada penghambaan yang tidak terlihat, dan ada cinta yang tidak bisa dijelaskan. Diamnya menjadi zikir, napasnya menjadi tasbih, dan keberadaannya menjadi saksi dari kebesaran Allah. Diam yang sejati adalah pertemuan antara sabar, cinta, dan ridha. Sabar telah mengajarkannya untuk menahan, cinta mengajarkannya untuk menyerahkan, dan ridha mengajarkannya untuk menerima dengan sepenuh hati. Ketika ketiganya menyatu, maka jiwa masuk ke dalam ketenangan yang tidak terguncang oleh apapun di dunia ini. Ia menjadi seperti samudera yang luas. Ombak boleh datang dan pergi, tapi kedalamannya tetap hening. Inilah kekuasaan dalam diam yang sejati. Kekuasaan yang tidak menundukkan dengan kata, tapi dengan kehadiran. Kekuatan yang tidak menaklukkan dengan keras, tapi dengan keheningan yang menyembuhkan. Dalam diam, ia menemukan Tuhan bukan sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran yang nyata, lembut, dan menggetarkan setiap sel kehidupan. Hening yang benar-benar hening bukanlah tanpa suara, melainkan penuh dengan suara ilahi yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Orang yang telah mencapai makam ini tidak lagi sibuk memohon sesuatu, karena ia telah menjadi doa itu sendiri. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda Tuhan, sebab seluruh alam telah menjadi tanda yang hidup di matanya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa yang hilang hanyalah bentuk, bukan hakikat. Di dalam diamnya ia merasakan Allah dalam setiap hembusan napas, dalam setiap denyut nadi, dalam setiap pandangan dan sentuhan kehidupan. Ia hidup bukan untuk mencari Tuhan, melainkan hidup bersama Tuhan. Dan disinilah perjalanan sabar menemukan ujungnya. Sabar yang dulu terasa berat berubah menjadi rahmat yang lembut. Diam yang dulu tampak kosong kini menjadi istana penuh cahaya. Jiwa yang dulu bergejolak kini telah pulang ke rumahnya, ke dalam pelukan keabadian. Semua penderitaan, penantian, kehilangan, dan tangisan ternyata hanyalah tangga menuju satu kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah diam, dan tidak pernah lupa. Dialah yang selalu hadir dalam setiap detik kehidupan kita, bahkan ketika kita merasa sendirian. Maka jadilah diam, bukan karena menyerah, tapi karena telah paham. Jadilah tenang, bukan karena tak peduli, tapi karena telah mengenal siapa yang mengatur segalanya. Dan ketika hati benar-benar diam, disitulah segalanya selesai, karena disitulah seseorang benar-benar bertemu Tuhan. Pada akhirnya, sabar bukan tentang menunggu akhir penderitaan, tapi tentang menemukan Tuhan di tengah-tengahnya. Diamlah sejenak dan rasakan bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam senyap hatimu.